Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Lestari, NPM 1817051041, jurusan S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Teori Informasi. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Nomor 1 itu apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi ini adalah cabang dari matematika untuk peluang dan statistik yang berkaitan dengan konsep informasi dan entropi informasi. Dikemukakan oleh Shannon, teori ini memandang komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif, yaitu komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran atau media komunikasi. Nah, entropi informasi itu sering dipakai sebagai alat untuk maksud ini biasanya dinyatakan sebagai banyaknya bit rata-rata yang diperlukan dalam penyimpanan atau pengiriman informasi tersebut. Kemudian nomor 1 yang poin B, apa bedanya data dan informasi? Seperti yang kita ketahui, data dan informasi itu berbeda. Kalau data itu cenderung ke penjelasan singkat atau gagasan yang belum menjelaskan peristiwa atau hasil kegiatan tersebut secara rinci, sehingga data tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Data bisa berupa sebuah karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Informasi bisa menjadi data apabila informasi tersebut digunakan kembali untuk mengolah sistem informasi. Kemudian dalam dunia komputer, data adalah segala sesuatu yang disimpan dalam memori menurut format tertentu. Nah, adapun informasi itu adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Data kadangkala tidak bisa digunakan ataupun diterima oleh akal, pikiran si penerima. Tetapi informasi berguna dan dapat diterima oleh akal jika informasi tersebut bersifat konkret atau benar. Informasi dapat juga berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Jadi, itu dia perbedaan dari data dan informasi. Kalau data itu sebuah informasi yang belum diolah, maksudnya yang baru didapat dari pengambilan keputusan. Sedangkan informasi itu data yang sudah dapat diterima oleh pengguna dalam pengambil keputusan. Kemudian nomor 2 yang poin A, apa saja komponen-komponen yang diperlukan dalam mengirimkan informasi? Ada 5 komponen. Yang pertama itu ada sumber, pengirim, sistem transmisi, penerima atau receiver, dan yang terakhir ada tujuan. Kita akan bahas satu persatu. Sumber itu adalah alat komponen membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan, dapat berupa alat input komputer. Alat ini dapat mengubah informasi audio, video atau teks menjadi satuan data untuk diproses pada sistem komputer. Kemudian ada poin yang kedua itu ada pengirim. Ini digunakan untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber. Nah, dari sumber tadi kita masuk ke pengirim, ini di transmitter. Kemudian data-data tersebut diolah sehingga berbentuk informasi, atau secara khusus dapat membuat pesawat telepon untuk komunikasi dengan informasi berupa suara atau voice. Kemudian yang ketiga, jalur transmitter. Dalam mengirimkan sebuah pesan, pasti kita menggunakan jalur transmitter. Di sini jalur transmitter tunggal atau single transmitter line atau jalur kompleks network menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa wireline atau wireless. Dan kemudian pada jalur kompleks adalah pengerangkat, pengirim atau penerima yang dihubungkan oleh satu sistem. Kemudian ada poin penerima. Penerima ini adalah alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Fisiknya dapat berupa komputer personal atau fungsi informasi secara umum. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan. Tujuan itu adalah menangkap informasi yang dikirim oleh penerima. Informasi tersebut selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Software aplikasi digunakan untuk menjembatani informasi ini menuju pengguna jaringan komputer. Itu dia ada 5 komponen dari yang diperlukan dalam mengirimkan informasi. Yang pertama ada resource atau sumbernya, yang kedua ada pengirim atau transmitter, yang ketiga ada sistem transmisi, yang keempat ada penerima atau receiver, dan yang kelima ada tujuan atau destinasi.
Kemudian kita lihat nomor 2 poin B, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Nah, ini ada sumber, dia mengirimkan sebuah data menggunakan sumber transmitter, kemudian sistem transmitter mengolah datanya yang sinyal analog ini, kemudian diterima oleh sistem, kemudian informasi ini menjadi sebuah teks. Nah, ini tujuan terakhirnya. Ini dia, bisa kita lihat. Nah, ini ada penjelasannya. Seperti itu tadi, yang pertama itu ada sistem sumber, merupakan komponen yang bertugas untuk mengirimkan informasi. Nah, kalau yang transmitter itu berfungsi untuk mengubah informasi yang akan dikirim menjadi bentuk sesuai dengan media transmisi yang akan digunakan. Misalnya pulsa listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Sistem transmisi ini merupakan jalur transmisi tunggal atau jaringan transmisi kompleks yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Dan yang terakhir itu ada tujuan, merupakan sistem yang sama dengan sistem sumber, tetapi berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh sistem tujuan. Kemudian yang nomor 2 poin C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Kalau lossless data itu menghilangkan data yang tidak perlu pada saat proses kompresi, sehingga akan terjadi penurunan kualitas pada data. Kompresi ini memungkinkan yang asli disusun kembali dari data kompresi. Lossless data kompresi digunakan dalam berbagai aplikasi seperti format zip atau gzip. Metode lossless ini menghasilkan data yang identik dengan data aslinya. Hal ini dibutuhkan untuk banyak tipe data. Kemudian ada lossy kompresi, itu adalah kompresi data secara akurat sehingga nanti dapat rekonstruksikan lagi seperti bentuk data aslinya tanpa penurunan kualitas. Lossy kompresi suatu metode untuk mengkompresikan data dan mendekompresikan data yang diperoleh mungkin berbeda dari yang asli, tetapi cukup dekat perbedaannya. Lossy kompresi ini sering digunakan untuk mengkompres multimedia seperti audio, gambar, atau yang lainnya. Nah, ini ada alur lossless-nya. Kalau lossless itu dari data original dikompres menjadi restored. Kemudian kalau yang lossy itu original, ini ada jalurnya, kemudian dikompres, kemudian jadi restored. Tapi lossless ini menghilangkan data yang tidak perlu. Jadi dia proses kompresnya lama. Kemudian nomor 2 poin D, berikan contoh lossy dan lossless data. Kalau lossy compression itu contoh penggunaannya itu pada aplikasi pengompresan suara seperti MP3 kompresor. Kalau di gambar itu ada pakai Adobe Photoshop atau Paint. Kalau di video itu ada Clipsoft. Contoh format file lossy compression itu ada MP3, JPEG, dan MPEG. Kemudian kalau lossless compression itu aplikasi yang ngompresnya itu ada WinRAR sama WinZip. Contoh format file lossless compression itu ada zip, RAR, dokumen file seperti docs, XLS, PPT, dan kalau file XCO itu ada .exe. Kemudian nomor 3 ini, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah P dalam kurung L sama dengan 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan dan tinggi T, maka TP sama dengan 0,2. Dan 6% dari laki-laki L adalah tinggi, maka PT/L sama dengan 0,06. Yang poin A, berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seseorang perempuan adalah P/T. Nah, ini soalnya. Jadi kita jawab dulu, diketahui PL ini peluang laki-laki ini sama dengan 0,5. Bisa kita lihat dari sini, ini peluang laki-laki 0,5. Maka kalau peluang laki-laki 0,5, otomatis peluang perempuan itu 0,5 juga. Dan P tinggi P, maksudnya peluang tinggi perempuan. Peluang tinggi perempuan ini ada 0,2. Ditanya berapa peluang perempuan tinggi. Kita jawab 20% dari perempuan yang tinggi. Ini asumsinya itu 20% dari perempuan yang tinggi. Maka peluang perempuan yang tinggi 0,2 dikali 0,5 sama dengan 0,1. 0,2 ini didapatkan dari peluang tinggi perempuan
dikalikan dengan peluang perempuan yaitu 0,5, maka hasilnya 0,1. Jadi peluang seseorang adalah tinggi dan seseorang perempuan adalah peluang perempuan T sama dengan 10 dikali 100 sama dengan 10%, jadi hasilnya 0,1. Kemudian yang nomor 3 poin B, berapakah peluang seorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki peluang L min T? Kita langsung jawab saja. Diketahui tadi kan peluang laki-laki itu 0,5 dan P peluang tinggi seseorang laki-laki ini 0,06, maka P min peluang seseorang yang tidak tinggi, peluang seorang laki-laki yang tidak tinggi sama dengan 0,94. Kita asumsikan jumlah perempuan itu seluruhnya adalah 100%. Jika ditanya perempuan laki-laki seseorang yang tidak tinggi, maka kita harus asumsikan seperti ini. Jumlah, tadi kita sudah sepakat bahwa seluruh orang itu ada 100. Nah, kita bagi jumlah laki-laki 50 dan perempuan 50. Maka 94% dari 50 ini adalah 47 orang. Jadi, peluang seseorang tidak tinggi adalah seorang laki-laki. Sebentar. Nih, jadi P peluang perempuan tinggi, peluang perempuan seseorang tinggi, bukan yang ini, maaf. Nah, yang ini, jadi peluang seseorang tidak tinggi dan seseorang laki-laki adalah, dari seorang laki-laki adalah, ini 47/100, maka hasilnya 47%. 40/100 sama dengan 0,47. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4 poin A. Hitung sanon entropi dari kemunculan simbol berikut. Ini ada simbolnya dan ini ada frekuensinya. Simbolnya ada 4 dan frekuensinya ada 4. Dan sum dari frekuensi itu ada 40. Nah, ini ada rumusnya. Jika peluang I, maka N per frekuensi. N-nya ini ada jumlahnya dan frekuensi ada 4. Kemudian kita asumsikan 1/4, maka HX sama dengan XI sama dengan sigma XI min sigma XI 1 P peluang I log 2 peluang I. Maka kita asumsikan seperti ini, 1/4 log 2 1/4. Sigma min sigma 4I sama dengan 1 min 0,5. Maka peluang kemunculan sanon entropinya itu sama dengan min 2. Kemudian yang nomor 4, B, hitung sanon entropi dari kemunculan simbol berikut. Nah, simbolnya ini ada 4 dan frekuensinya tuh simbol A 20, simbol B 10, simbol C 20, dan simbol D 20. Kita cari dulu frekuensinya dengan rumus N per frekuensi. Jadi frekuensinya ini jumlahnya ini ada 60, jadi 20/60, 10/60, dan seterusnya, maka ini hasilnya. Kita asumsikan lagi ke rumus sanon entropi, ini dia. Kita masukkan 1/3 log 2 1/3, 1/6 log 2 1/6, 1/3 log 2 1/3, dan seterusnya, maka ini min 0,5283, min 04308 ditambah min 05283 ditambah min 04308, maka kemunculan sanon entropinya itu adalah min 19182. Kemudian dari kedua sanon entropi tersebut, apa perbedaannya dari soal A dan soal B? Soal A dan B itu berbeda karena perbedaan frekuensi kemunculan dari beberapa simbol yang berpengaruh kepada peluang simbol, yang mana menghasilkan nilai entropi 2 untuk soal A dan 1,1918 untuk soal B. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah total dari simbol muncul, sehingga perhitungan antara soal A dan soal B itu berbeda. Kemudian kita lanjut ke soal nomor. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Nomor 5 poin A ini ada soalnya itu menggunakan Huffman Code, transformasikan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Nah, ini ada biner dari Huffman Code, sudah 1 bulan saya tidak ke kampus, di mana sudah itu terdiri dari S, U, D, A, H, binernya 100, 000, 1010, 111, 111, 00100, dan seterusnya. Ini kalau saya bacakan akan terlalu lama videonya. Nah, kemudian ini sebelum
dari bagaimana kita mendapatkan ini? Sebelumnya kita ke ini dia langkahnya. Kita tentukan dulu char sama frekuensinya. Charnya ini ada 17 dari A spasi S dan sampai dengan titik, dan frekuensinya ini ada A 7. Nah, sudah ini kita urutkan dulu ya. Jadi dari terbesar ke terkecil, ini frekuensi terbesar dan terkecil. Kalau sudah kita urutkan terbesar dan terkecilnya, nah kita gunakan tree, kita Huffman code-nya kita pakai tree-nya. Ini dia tree-nya. Ada pohonnya, kita asumsikan dari bawah, dari titik sama P. Ini dia, bisa kita lihat titik sama P itu kan frekuensinya 1 sama 1, jadi 1 tambah 1 0, jadi N1, sama ini juga M sama E, frekuensinya 1 sama 1 jadi N sama 2, I sama Y jadi N sama 3, I dengan Y jadi N3, N dengan L jadi N4, B dengan H jadi N5, kemudian sudah itu N4 sama N5 jadi N6. Nah, udah itu kan, ini kan yang frekuensi 1 sudah selesai, B sama H. Nah, ini kemudian nilai dari N4 sama N5 ini sudah naik ke atas, jadi dia antara N4 sama dengan N5-nya jadi N6. Kemudian N7 ini dapatkan dari N3 sama N2, di mana 2 tambah 2 itu 4, jadi N7 itu sama dengan 4. Kemudian N8 itu adalah N1 dengan T. Ini 2 tambah 2 jadi 4. Kemudian N9 ini D dengan K, itu K itu 3, D itu 2, jadi N9 itu sama dengan 5. N10 itu antara N7 dengan N8, jadi N7 itu 4, N8 itu 4, jadi N10 itu 10. N10 itu sama dengan 8. Kemudian U dengan N6, U ini nilainya 4, dan N6 ini nilainya 4, jadi N11 itu sama dengan 8. Kemudian N12 ini antara S dengan N9, jadi N12. N12-nya hasilnya 9. Kemudian N13 ini antara spasi dengan A, jadi spasi ini nilainya 6, A ini nilainya 7, jadi N13. Kemudian N14 dari N11 dengan N10, di mana N11 itu 8 dan N10 itu 8, jadi N14 itu adalah 16. Kemudian ini pucuk dari tree-nya antara N16 dengan N14, asumsi N14 dengan asumsi N15, jadi 16 ditambah 22, jadi N16 itu adalah 38. Nah, kalau sudah ini sudah selesai kita asumsikan lagi pohon tree ini, di mana sebelah kiri itu bilangan 0 dan biner 0, dan sebelah kanan itu biner 1. Ini sudah kita asumsikan. Jadi kalau kita mau lihat H itu, kita lihat 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ini H, dan kemudian seterusnya seperti itu. Nah, ini dia, udah saya asumsikan, ini A ada 111, spasi 110, S100, dan seterusnya sampai dengan titik 01111. Kemudian dari ini kan, jadi sudah 1 bulan saya tidak ke kampus, transformasi human code-nya ini sampai titik 01111, dimulai dari sudah, spasi 1, spasi bulan, spasi saya, spasi tidak, spasi ke, spasi kampus, spasi titik. Kemudian dari tree tadi kita akan mentransformasikan pesan hutan buatan, sama seperti yang sudah 1 bulan saya tidak ke kampus, sama saja seperti itu. Jadi hutan ini ada 00100, U000, T0110, A111, N00111. Dari mana tree ini? Kita lihat dari sini, asumsi ini yang kita dapatkan dari pohon ini. Ini kita lihat dari sini. Ini kan tadi kita mau hutan, H, U, T, A, N. Hutan apa tadi? Hutan buatan. B, U, A, T, A, N, titik. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5C. Menggunakan Shannon font code, transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Sama seperti yang di tree tadi, kita harus tentukan dulu jumlah charnya. Charnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 char dengan masing-masing frekuensinya ini. Kita lihat nih, dari mana ini 5? Kita lihat dari sini. Jadi A itu 5, frekuensinya ini A-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah itu, sudah dapat frekuensinya, kita urutkan dari atas, dari terbesar ke terkecil, kita bagi
bagi kita bandingkan, di mana yang terbesar itu harus di atas. Jadi 5, 4, 3, 2 ini jadi satu kesatuan sendiri, kemudian dari 2 sampai 1 ini jadi kesatuan sendiri. Jadi kita bagi, ini binernya 0, ini 1, yang atas itu 0, yang bawah itu 1. Jadi kalau udah itu, nah ini jadi 9, 12, 14, ini ada 14. Kalau 14 ini kita asumsikan lagi, dari terbesar ke terkecil. Ini kita bagi jadi 9 dengan 5. Kita bagi 9 dengan 5, maka ini terus kita pecah lagi jadi 01, 01 binernya. Maka hasil ini 000, 011, 001 dan seterusnya. Kemudian yang row bawah ini kita bagi juga. Ini 222, ini kan 6, ini 6, ini ada 12, jadi kita bagi karena dia sama, jadi kita bagi 6 sama 6. Jadi ini 2 0 yang di sini, ini yang di sini. Ini kita bagi lagi. Ini kan ini jadi 6 hasilnya. 6 dengan 6 itu 3 dengan 3. 4 dengan 2 karena dia harus yang terbesar di atas. Jadi 4, ini 2, jadi ini dipecah lagi. Ini jadi sudah selesai. Ini juga sudah selesai karena dia sudah menjadi yang terkecil. Kemudian ini sama seperti yang atas. Jalan ini kita pecahkan dulu, kita asumsikan bahwa yang terbesar itu harus di atas. Jadi ini 6, jadi 4, kita ambil 4 sama 2. Tadi kita sepakat ambil 4 sama 2. Jadi 4 ini kita pecah lagi jadi 0 sama 1. Dan 2 ini kita pecah jadi 0 sama, ini sebenarnya 01 ya, karena nggak kelihatan. Ini 01, dan kita pecah lagi jadi 01, 01. Nah ini hasil binernya. Kemudian menggunakan Shannon font code, transformasikan pesan berikut. Nih, mohon maaf lahir dan batin. Tadi kan sudah dapat tuh, kita sudah dapat char-nya, frekuensinya, terus kita sudah dapat binernya. Dari biner itu kita transformasikan menjadi pesan mohon maaf lahir dan batin. Ini dia. Kita lihat ini M0111 dan seterusnya. Mohon MOHON spasi MAAF spasi LAHIR spasi DAN dan seterusnya sampai titik 1111. Kemudian dari Shannon font code tadi kita disuruh mentransformasikan pesan motor Honda. Nah ini dia, di mana M itu kan 011, 10, O itu 1000, T itu 11101, O itu 1000 dan R 11001 dan seterusnya. Ini spasi, ini Honda 1001, H1000, 010, 1101, 000 dan yang terakhir titik 111. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.